Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel Guru Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi 4.4 yaitu menyajikan teks cerita fantasi. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum lanjut ke pembahasan materi, marilah kita sama-sama berdoa sebelum memulai pelajaran. Anak-anakku yang saya cintai, masih ingatkah materi yang telah dibahas pada pertemuan lalu? Ya, tentu. Tentu kalian masih ingat. Jadi yang kalian ingat itu apa? Iya, betul. Jadi yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu yaitu tentang struktur dan kaidah cerita fantasi. Strukturnya ada berapa? Betul. Struktur cerita fantasi ada 3. 1. Orientasi. Orientasi itu apa? Iya, pengenalan tokoh dan pengenalan latar. 2. Konflikasi. Apa itu konflikasi? Masalah. Timbulnya masalah. Apakah itu masalah pada diri tokoh itu sendiri ataupun masalah itu timbul antar tokoh lainnya. Dan yang ketiga adalah resolusi, penyelesaian masalah. Jadi bagian ini masalah yang muncul tadi di konflikasi, di sini di resolusi mulai menurun karena adanya peleraian antara tokoh itu sendiri atau antar tokoh yang lain. Selain struktur, ada juga kaidah bahasa atau unsur kebahasaan teks cerita fantasi yang dipelajari pada pertemuan yang lalu. Ada berapa kaidahnya? Iya, ada 6. Baik, sekarang kita lanjut pada materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu materi KD 4.4 menyajikan cerita fantasi. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi 4.4 ini ada 2. 1. Siswa dapat merencanakan penulisan cerita fantasi. 2. Siswa dapat menulis cerita fantasi dengan baik dan benar. Yang pertama kita bahas adalah merencanakan penulisan cerita fantasi. Sebelum menulis cerita fantasi, kita harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan itu berupa langkah-langkah. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Menemukan ide atau tema. Ide cerita dapat ditemukan dengan cara sebagai berikut. 1. Ide cerita bisa ditemukan melalui mengamati objek di sekitar kita, lalu diberi imajinasi. Objek itu bisa berupa flora, tumbuh-tumbuhan, ataupun bisa berupa fauna atau hewan. Langkah kedua, melakukan pengamatan. Setelah menemukan ide cerita tadi, kita melakukan observasi atau pengamatan. Dalam hal ini, kita melakukan pengamatan dengan cermat dan mencatat data-data yang diperlukan. Langkah ketiga adalah membuat rangkaian peristiwa dalam bentuk kerangka tulisan. Jadi, data-data hasil pengamatan kita susun menjadi peristiwa-peristiwa dalam bentuk kerangka tulisan. Kerangka tulisan yang kita buat ini
berdasarkan urutan struktur cerita fantasi. Langkah keempat adalah mengembangkan kerangka menjadi cerita fantasi. Jadi, peristiwa-peristiwa yang telah kita tulis dalam kerangka tadi itu, kita kembangkan menjadi paragraf-paragraf. Sehingga paragraf-paragraf yang kita tulis itu menjadi sebuah cerita fantasi yang utuh. Anak-anakku yang saya cintai, setelah kalian selesai merencanakan penulisan cerita fantasi, maka langkah selanjutnya adalah menulis cerita fantasi. Praktikkan langkah-langkah menulis cerita fantasi tersebut untuk berkarya. Lakukan kegiatan berikut. 1. Merencanakan. Dalam hal merencanakan ini, ada hal-hal yang harus kamu perhatikan, yaitu 1. Galilah ide dengan membuat fantasi dari topik lingkungan, kecanggihan teknologi, para pahlawan, atau topik lain yang menarik perhatianmu. B. Berfantasilah seakan-akan kamu mengembara pada 100 tahun yang akan datang dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa, atau kondisi lingkungan yang sudah sangat tercemar atau rusak. Atau juga, kamu dapat menghadirkan tokoh sejarah bangsa yang kamu temui. Dapat juga kamu ciptakan dunia sendiri tentang kehancuran bumi pada 50 tahun yang akan datang. Dunia luar angkasa dapat juga menjadi sumber ide cerita fantasimu. Beragam dunia teknologi di masa depan, dunia luar angkasa, tokoh-tokoh sejarah, dan sejarah masa lampau dapat kamu jadikan ide penulisanmu. Bahkan, campuran beberapa zaman dapat kamu padukan dalam ceritamu. C. Tulislah tema yang akan kamu tulis dalam bentuk pernyataan. D. Tentukan latar. Jadi dalam hal ini, latar yang akan kita pakai dalam cerita fantasi yang kita mau tulis, ditentukan latar tempatnya, latar waktunya, dan latar suasananya. E. Tulislah deskripsi tokoh-tokoh dalam ceritamu. Jadi tokoh atau pelaku dalam cerita yang kita mau tulis sebentar, kita harus deskripsikan atau gambarkan bagaimana wataknya, bagaimana karakternya, dan lain-lain. F. Buatlah sinopsis atau ringkasan cerita yang merupakan ringkasan kejadian dari awal sampai akhir cerita. 2. Mengembangkan produk. Jadi, pada tahap ini, kita harus mengembangkan tiap bagian sehingga menjadi cerita fantasi yang menarik. 3. Memberi judul yang menarik. Setelah selesai kita menulis cerita fantasi ini, maka kita melihat kira-kira judul apa yang cocok dengan cerita yang telah kita tuliskan tadi. Buatlah judul yang menarik sehingga cerita yang kita buat dapat menarik pembaca. 4. Menelaah untuk merevisi. Setelah semua rangkaian kita telah laksanakan, mulai dari perencanaan sampai penulisan teks cerita fantasi, maka langkah terakhir adalah menelaah atau merevisi. Kita telaah baik dari segi strukturnya, kaidah bahasa yang digunakan, dan kita revisi atau kita sunting kalimat atau kata ataupun ejaan yang dipakai dalam teks cerita fantasi. Dan hasilnya sebentar bisa kita lihat di hasil suntingannya. Anak-anakku yang saya cintai, demikianlah pembahasan materi KD 44 hari ini
yaitu menyajikan teks cerita fantasi. Ibu harap kalian belajar dengan baik, tetap semangat, dan terus berkarya. Dan tugasnya lihat di WA. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.